Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri dan mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3 serta Mazmur 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal dan kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita dimulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, berdoa. Kami memuji, meninggikan Engkau Tuhan, karena kami boleh datang pada pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur, untuk boleh menikmati Engkau, memuji, meninggikan Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk 1 minggu yang sudah berlalu. Kalau kami boleh melihat ke belakang, kami tahu kami bertahan, kami ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini, untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami, untuk pelayanan, untuk kesehatan, dan untuk semua hal yang Tuhan izinkan, dan kami boleh nikmati. Kami tahu sekali lagi itu karena kemurahan demi kemurahan-Mu bagi kami. Namun kami mengerti Tuhan, di sepanjang minggu ini, ada banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu. Ada banyak hal yang keluar dari tutur kata kami, dari perbuatan kami, dalam rencana-rencana kami tidak mengindahkan Engkau. Kami tidak meninggikan Engkau, kami tidak melakukan firman-Mu dan perintah-Mu. Kami melalaikan apa yang seharusnya kami lakukan. Mungkin kami hanya mengutamakan tentang diri kami, keinginan kami, kepuasan diri kami, dan kami tidak peduli kepada yang lain. Tuhan, ampuni kami, ampuni keberdosaan kami, ampuni dalam kelemahan-kelemahan kami. Kiranya penebusan-Mu yang telah Engkau kerjakan di kayu salib, yang boleh melayakan setiap kami pada pagi hari ini,
sehingga kami boleh datang dengan kehancuran hati, sekaligus datang dengan ucapan syukur, bersyukur untuk semua penyertaan-Mu bagi kami. Bapak, terima kasih, kami menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah sungguh kami datang ketika Tuhan menyelidiki hati kami datang membawa hati yang merindukan Tuhan, hati yang haus akan Engkau, hati yang merindukan bait-Mu untuk meninggikan, memuji Engkau. Terpuji nama-Mu ya Bapa, beracara bagi kami, terpuji nama-Mu di dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mazmur 63 adalah Mazmur Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca dari Mazmur 63 ini secara bersama-sama. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan melihat jauh di kedalaman hati kita. Adakah kita merasa haus dan rindu akan kehadiran Tuhan Yesus, Sang Penyelamat hidup dan sumber pengharapan kita? Mungkin di antara kita saat ini merasakan seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Jiwa kita kering, jiwa kita haus dan dahaga. Kita merindukan aliran-aliran kasih Tuhan Yesus yang memenuhi, yang mengisi setiap relung hati kita. Kasih-Nya menyegarkan, kasih-Nya memuaskan hidup kita. Kasih setia Tuhan sungguh lebih dari hidup. Mari kita angkat hati memuji dan memegahkan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri dan bersama akan pujikan lebih dari hidup. Tiada berair.
bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, bibirku kan memegangkanmu. Benar Tuhan, biarlah hidup kami boleh memegahkan Engkau, boleh memuliakan Engkau Tuhan, dan menyenangkan hati. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Minggu ini kita memasuki minggu atau masa Prapaskah yang kedua, sebagai persiapan bagi kita untuk mengingat kembali akan perjalanan Tuhan Yesus menuju peristiwa pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Karya salib yang didasari oleh kasih-Nya, itulah yang mengubahkan hidup kita. Hidup kita yang dahulu terbelenggu oleh dosa, kini beroleh jaminan hidup kekal bersama Bapa di sorga. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Oleh bilurnya luka kita disembuhkan. Oleh salibnya dosa kita ditebus lunas. Oleh kasih-Nya hidup kita diselamatkan. Mari dengan hati bersyukur penuh dan bersukacita kita bersama-sama mau pujikan ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku.
besar kasih-Mu Bapa, sehingga Kau relakan anak-Mu yang tunggal turun ke dunia demi menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Bersama-sama kita pujikan. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, sembuhkan luka kami. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu Tuhan lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu Tuhan bebaskan kami, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, kasih-Nya mengubah hidupmu dan hidup kita semua. Kasih siapa? Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang menyembuhkan luka kita. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu takkan kami lupakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan Akulah air hidup. Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya sehingga hati kita yang haus akan Dia boleh dipuaskan oleh aliran-aliran sungai kasih-Nya. Mari berikan hati kita sepenuhnya untuk dipuaskan dengan suara Tuhan yang berfirman melalui hamba-Nya penginjil Christ Destination. Bersama kita naikkan pujian dari KPPK 417, seperti rusa rindu air.
Singer akan menyanyikan untuk kita terlebih dahulu. Bersama-sama seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Rindu sungaimu, demikiankah jiwa kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi serukan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita berdoa. Biarlah sungguh hati kami seperti pujian kami, bahwa Engkaulah yang terbaik, Engkaulah yang menjadi segalanya bagi kami. Tuhan, biarlah hati yang demikian Tuhan temukan ketika Tuhan menyelidiki hati kami pribadi lepas pribadi.
yang datang pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu untuk undangan Tuhan, kami boleh datang menikmati Engkau. Dan sebentar lagi kami juga mau rindu untuk Tuhan berbicara bagi kami. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu, berkati setiap kami, siapkan hati kami, siapkan telinga dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh sungguh kami hidupi, boleh berbuah dalam hati kami dan kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh terbatas, penuh dengan kelemahan, Tuhan kiranya melayakan, Tuhan yang berkenan memakai untuk boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sebelum duduk boleh berikan salam kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan Shalom. Oke, nggak usah sampai di belakang ya, nanti nggak kelar. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, ini jawaban yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan dan di masa-masa Prapaskah, di Prapaskah yang kedua kita akan belajar bagaimana Tuhan mendeklarasikan dirinya bagi umatnya. Kita akan belajar tentang akulah air hidup, maka untuk itu kita perlu membaca nats yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Kita buka dari Yohanes pasal 7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 hingga 39. Bagian ini singkat, hanya 3 ayat. Maka untuk itu saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara boleh membaca bersama dengan saya. Apakah sudah menemukan semua? Amin? Amin. Pasal 7 ayat 37 hingga 39, kalau bisa melihat di layar saya cantumkan, tapi kalau bisa mengikuti di Alkitab masing-masing juga silakan ya. Kita membaca di dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh manusia pada umumnya memiliki kebutuhan mendasar. Sekalipun saya tahu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kebutuhan itu bisa beragam macam begitu ya, bisa bervariasi. Tetapi ada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang saya percaya semua orang membutuhkannya, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Ada 3 kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ketika kita berbicara tentang sandang, maka itu berbicara tentang apa yang kita pakai, benar ya? Pada pagi hari ini semua pakai sandang, benar gak? Gak ada yang datang tidak pakai baju ya, tidak pakai celana ya, karena kita bukan di masanya Adam dan Hawa begitu ya. Karena mungkin kalau ada yang datang seperti begitu, langsung dikasih kemana ya? Gak tahu ke menur atau kemana gitu ya. Nah kemudian Bapak Saudara, orang pasti membutuhkan ini. Bahkan ada yang mengutamakan bagian ini untuk beberapa orang. Hal ini sangat penting sehingga gak heran misalnya setiap bulan harus beli baju baru. Atau setiap gajian harus beli baju baru. Terlepas dari apapun itu, tetapi setiap orang memang membutuhkan ini. Lalu kemudian kita beralih ke pangan. Saya percaya ini juga sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Siapa yang datang pagi hari ini tadi sebelum berangkat sudah sarapan? Ada? Yang belum sarapan? Gak apa-apa, sama dengan saya gitu ya. Nanti ada es apa di depan untuk mengganjal gitu ya. Semoga kita sama-sama tidak masuk angin pagi hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, kita sangat memerlukan ini ya, makan dan minum. Dan lalu yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Semua orang juga butuh tempat tinggal. Sehingga kalau misalnya kita melihat orang kenapa harus bekerja bahkan siang dan malam, orang bisa
kerja lembur bukan cuma untuk kaya. Kaya itu nomor keberapa Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling utama untuk apa? Memenuhi kebutuhan mendasar kita, benar gak? Orang ada yang rela nggak belanja, nggak pergi ke luar negeri, dia rela untuk menabung supaya apa? Bisa beli rumah untuk tempat tinggal. Atau mungkin ada orang yang gak mau jajan, menyimpan uang jajannya untuk apa? Untuk bisa beli pakaian dan lain sebagainya. Atau bahkan ada orang yang gak kepikiran mau beli rumah, mau beli pakaian. Yang penting ada untuk makan dan minum. Apalagi di kota-kota besar ya. Saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan saya juga bersyukur ada banyak anak-anak Tuhan yang tergerak ketika beberapa waktu lalu, 1 tahun terakhir atau bahkan 1 tahun lebih ya. Boleh melihat realita di tengah-tengah kota besar bahwa ternyata di sisi kita atau orang-orang di sekeliling kita masih banyak orang yang sulit untuk makan dan minum. Mungkin kita di rumah berkelimpahan, bukan cuma cukup, tetapi kita berkelimpahan. Kita nggak perlu mikirin untuk besok mau makan apa. Tetapi orang di luar sana masih banyak yang masih mikir besok mau makan apa ya. Boro-boro mau nyimpan untuk masa depan, boro-boro mau nyimpan untuk beli rumah, beli pakaian. Besok mau makan apa? Besok mau minum apa? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita melihat yang paling urgent di antara yang ini, orang bisa hidup nggak kalau misalnya nggak punya pakaian? Bisa nggak? Coba dipikir-pikir kira-kira bisa nggak ya? Sepertinya bisa ya. Banyak orang yang dalam tanda kutip ada sakit begitu ya di luar sana, nggak pakai baju kemana-mana tetapi bisa bertahan hidup bertahun-tahun, bener nggak? Orang bisa hidup nggak tanpa rumah? Bisa ya, bisa gitu ya. Ayo yang lain lebih yakin gitu. Bisa. Banyak orang juga gak punya rumah. Banyak yang dalam tanda kutip gelandangan. Bahkan di luar negeri, jangan jauh-jauh ke luar negeri. Di Surabaya sendiri juga banyak begitu ya. Tetapi permisi bertanya ya. Kalau misalnya orang tidak makan dan minum, tidak punya makanan dan tidak punya minuman. Apakah orang bisa bertahan? Gak bisa. Kita disuruh puasa 1 hari aja wes lemes, wes gak semangat, wes gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Puasa. Padahal baru kemarin malam makan gitu kan ya. Baru malam makan martabak manis gitu. Pagi-paginya wes lemes, gak bisa kerja dan lain sebagainya. Nah coba bayangkan kalau misalnya kita tidak punya makan dan minum begitu Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan begitu mengalami yang namanya kesusahan. Ada banyak penelitian mengatakan begini, saya menemukan beberapa penelitian yang hampir-hampir sama, dikatakan bahwa manusia tanpa makan, jadi makan ya nasi dan lain sebagainya, tanpa makan kita bisa bertahan 2-3 bulan. Nah itu unik ya, cara Tuhan membentuk tubuh ini ya, cara Tuhan mendesain tubuh ini. Kita bisa nggak makan sampai 2-3 bulan, maka berbahagialah bagi setiap yang sedang diet ya, yang sedang diet ini langkah yang paling anjur, yang paling bisa begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikatakan manusia tanpa minum hanya bisa bertahan maksimal 3-4 hari, bukan 4 bulan, tapi 4 hari. Sangat jauh ya perbedaannya, dari 2-3 bulan sampai 3-4 hari. Saya mengingat tadi pagi saya juga sampaikan di KU1 ya. Kisah dari seorang Elia yang waktu itu dia sudah menghadapi para nabi Baal. Lalu kemudian dengan satu ancaman dari Isabel, istrinya Ahab. Isabel mengatakan, aku akan membunuh engkau begitu ya. Lalu kemudian dia melarikan diri dan dia kecewa, dia depresi, dia bilang sama Tuhan, cukuplah aku mau mati saja begitu. Lalu kemudian ia tidur, ia membaringkan diri dan datanglah malaikat sebanyak 2 kali dan membawa roti panggang. Enak gak roti panggang? Masa itu unik ya dan sangat luar biasa, di masa itu ada roti panggang gitu loh ya. Dibawalah kepada Elia dan malaikat Tuhan berkata, kamu harus memakannya karena kamu tidak cukup kuat ketika kamu akan menjalankan perjalanan yang cukup jauh. Dan kita melihat Alkitab mencatat Elia menjalankan perjalanannya itu 40 hari tanpa makan gitu ya, tanpa makan. Dan saya percaya mungkin itu juga yang hari ini bisa menjadi bahan penelitian orang dan terbukti bisa bertahan sampai 2-3 bulan. Tetapi bagaimana dengan minum? Ada yang pernah coba nggak minum 1 minggu? Ada yang pernah coba? Gak apa-apa, angkat tangan gak apa-apa, gak dihakimi kok. Gak ada ya. Kita setiap hari minum, bener gak? Ada yang minumnya setiap hari 2 liter? Ada, mungkin ada yang mungkin lebih atau mungkin kita menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudari, kita tidak bisa untuk tidak minum. Karena apa? Akibatnya kita akan
dehidrasi. Dan kalau misalnya dehidrasi terjadi, itu akan menimbulkan banyak gangguan dalam kesehatan kita. Mulai dari gangguan-gangguan yang ringan sampai kepada hal-hal yang berakibat fatal. Sehingga ini merupakan satu kebutuhan jasmani yang tidak bisa ditunda. Kita nggak bisa kalau haus kita bilang nggak apa-apa minggu depan aja gitu ya. Ada yang kalau lagi haus terus tunda bilang nggak apa-apa bulan depan puasa sih. Nggak ada kayaknya ya. Kalau misalnya ada yang haus kita akan segera mencari minum. Kalau tidak itu akan berakibat buruk atau tidak baik untuk kesehatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa air adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting. Air memuaskan dahaga kita, terlebih di Surabaya kalau musim panas, Bapak Ibu Saudara pasti merasakan Surabaya seperti mataharinya 4 begitu ya. Kita masing-masing 1 begitu, masing-masing dibagi. Jadi panasnya luar biasa apalagi di musim puasa. Saudara-saudari kita yang sebelah lagi berpuasa dan saya percaya ketika akan berbuka puasa, dahaganya gitu ya. Ketika akan meminum air, itu dipuaskan. Nanti bulan depan juga kita akan ada doa puasa. Diundang juga untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya begitu ya. Supaya kita bisa merasakan, untuk bisa merasakan dahaga itu, yang haus itu. Lalu kemudian ketika minum air kita bisa dipuaskan. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita setiap hari di dalam jasmani kita minum air hari ini 2 liter. Besok minum 2 liter. Besoknya lagi minum 2 liter. Sepanjang minggu ini kita minum 2 liter, 2 liter, 2 liter. Masih haus enggak? Masih haus lagi? Masih terus haus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah merasa puas. Kita akan terus mencari dan mencari lagi. Entah itu air putih dicampur kopi, entah itu campur yang toppingnya boba dan lain sebagainya. Kita akan memvariasikannya. Untuk apa? Untuk memuaskan dahaga kita. Menarik bahwa di dalam bagian ini Tuhan Yesus itu mengaitkan hal penting ini kepada dirinya sendiri. Pertanyaannya begini Bapak Saudara, ketika secara jasmani kita mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita ketika kita merasa haus dan lapar, bagaimana dengan kerohanian kita? Adakah kita merasa haus, dahaga di dalam kerohanian kita? Adakah kita seperti rusa yang rindu aliran sungai? Atau kita seperti rusa yang wes kenyang dan lebih mencari yang lain gitu ya? Dengan apa ketika kita mau memuaskan diri, ketika kita ngerasa benar aku memang haus? Pertanyaannya, dengan apa kita memuaskan haus itu? Sudahkah ketika kita mencari, kita menemukan aliran air yang tepat? Sudahkah kita menemukan sumber yang tepat? Sebab jika tidak Bapak Saudara, maka akibatnya seperti di dalam jasmani terjadi dehidrasi. Tetapi di dalam kerohanian kita, dehidrasi yang terjadi adalah kekeringan gitu ya. Kekeringan dan kekosongan di dalam jiwa kita. Tidak ada lagi aliran untuk diri sendiri, bahkan terlebih untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian yang pertama dikatakan Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 36, mungkin sudah dibahas di minggu lalu kalau tidak salah Pendeta Hendy ya yang menyampaikan firman Tuhan minggu lalu. Di sana dikatakan bagaimana Kristus memperkenalkan dirinya sebagai sumber dari kebutuhan penting manusia, yaitu dia adalah roti hidup. Roti hidup yang akan memberikan kekenyangan. Roti hidup yang akan mengenyangkan siapapun yang datang kepadanya, lalu kemudian ia tidak akan lapar lagi. Tapi kalau misalnya kita cuma makan roti aja, nggak mau minum sama sekali, apa yang terjadi? Keselak ya. Apalagi kalau ada orang yang sambil makan, sambil minum. Kayaknya lebih banyak minum daripada makan. Ada yang begitu? Katanya itu nggak sehat gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Tuhan sudah mendeklarasikan dirinya bahwa akulah roti hidup yang memberikan kekenyangan bagi setiap orang. Dan mereka yang sudah menikmatinya tidak akan merasa lapar lagi. Hari ini dilanjutkan, bagaimana Kristus juga menekankan bahwa dia bukan hanya roti hidup, tetapi dia juga air hidup. Sehingga mereka yang percaya kepadanya, ia tidak haus lagi. Mereka yang datang minum dari sumber, yaitu Yesus, mereka tidak lagi haus. Yang artinya bahwa ia adalah sumber air, yang ketika datang kepadanya, minum air dari sumbernya, mereka tidak merasa dahaga lagi. Mereka dipuaskan, mereka disegarkan. Bahkan sekali lagi tidak haus. Karena mereka sekali minum, itu sekali untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara, ibarat selama ini mungkin ketika orang belum datang kepada Yesus, orang hanya memiliki satu gelas, dan satu gelas itu kan hanya mungkin akan bertahan di sepanjang hari itu. Dan kemudian hari esok akan dicari lagi sumber lain untuk apa? Untuk memuaskan dahaga lagi. Hari esoknya dicari lagi sumber lain untuk memuaskan, memenuhi gelas yang ada itu. Tetapi dikatakan ketika bertemu dengan Yesus, ketika kita menikmati air hidup yang di dalam Yesus, dia bukan hanya memenuhkan gelas kita, tetapi dia memberikan kita aliran yang bukan hanya sekedar gelas kita terpenuhi, kita juga bisa memenuhi gelas orang lain. Kita juga bisa membantu orang lain mengalami air yang sama yang kita nikmati. Maka Bapak Saudara, dikatakan sekali kita menerimanya, itu cukup hingga selamanya. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa belajar dan mengerti bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita, tetapi tidak berhenti di sana, bahwa dia juga menjadi sumber kepuasan kita. Dia menjadi sumber kehidupan, lalu kemudian menjadi sumber kepuasan. Sebab kenapa kepuasan di dalam bagian ini ditekankan Bapak Ibu Saudara? Sebab hati manusia itu cenderungnya tidak pernah puas, benar enggak? Sudah dapat ini mau lagi, dapat ini mau lagi. Ibaratnya orang kalau misalnya punya sepeda, lalu dia lihat tetangganya punya sepeda motor, pengen sepeda motor. Wes punya sepeda motor, lihat tetangganya punya mobil, pengen punya mobil. Gak pernah puas, gak pernah cukup, mencari lagi dan mencari lagi. Makanya di sana ditekankan perlunya bersyukur gitu ya. Perlunya bersyukur. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat sedikit konteks dan latar belakang dari nats yang kita renungkan pada pagi hari ini begitu ya. Bentar. Konteksnya adalah ini merupakan satu perayaan atau satu pesta yang besar, perayaan Pondok Daun dari orang-orang Yahudi begitu. Dikatakan bahwa Pondok Daun ini dilaksanakan atau dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika perayaan ini terjadi? Apa maksud dari perayaan ini? Nah, perayaan Pondok Daun dikatakan bahwa itu merupakan satu peringatan. Jadi orang Yahudi memperingati bagaimana umat Israel dipimpin oleh Tuhan. Mereka berjalan di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun mereka berkelana di padang gurun yang tentu saja di masa itu tidak ada hotel ya, tidak ada apartemen, tidak ada villa yang supaya mereka bisa menikmati hidup dengan enak, tidur dengan nyaman. Namanya di padang gurun, anginnya kencang gitu ya, pasirnya luar biasa. Lalu mereka tinggal di mana? Dikatakan bahwa mereka membangun suka. Suka itu seperti kemah-kemah begitu ya. Kemah-kemah yang kemudian selama 40 tahun mereka tinggal di sana. Yang artinya mereka bisa berpindah-pindah tempat Bapak Saudara. Nah, di awal perayaan mereka ketika membangun pondok atau kemah yang terdiri dari daun palem, ranting, dan daun-daunan yang lain. Perayaan ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa mereka ketika memperingati harus membangun suka begitu ya? Ini bertujuan untuk mereka mengenang kembali. Mereka reminder lagi gitu ya, bagaimana pertolongan Tuhan. Secara manusia 40 tahun itu waktu yang cukup lama, benar tidak? Kalau misalnya di usia manusia itu sudah masuk di dalam usia dewasa, ya toh? 40 tahun. Dan kita melihat bagaimana mungkin orang Israel dengan anak cucu yang banyak itu, lalu kemudian tinggal selama 40 tahun di padang gurun dan hanya tinggal di tempat yang seperti begini. Rasa-rasanya nggak masuk akal Bapak Saudara. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru di sana ketika mereka memperingatinya bukan hanya karena mereka mampu bertahan, tetapi mereka juga melihat bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan mereka hari demi hari. Mau cari apa di padang gurun? Ada hal apa yang bisa menjamin kehidupan di padang gurun? Rasa-rasanya nggak ada begitu ya. Mau nanam apapun rasa-rasanya nggak bisa. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga 40 tahun keturunan Israel tidak terputus. Tetapi mereka terus dipelihara oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika mereka membangun pondok itu atau kemah sementara itu, sekali lagi mereka merasakan kembali bagaimana nenek moyang mereka tinggal di perkemahan selama perjalanan. Dan kemudian mereka mengingat
kebaikan Tuhan. Nah, setiap hari selama 7 hari perayaan, sekelompok imam yang akan memimpin para umat, mereka membawa sebuah bejana, lalu kemudian mereka akan pergi ke kolam Siloam dan mengambil air di sana. Setelah air diambil, lalu kemudian mereka kembali ke bait suci. Apa yang dilakukan oleh umat? Mereka juga turut, mereka ikut kepada para imam ketika sampai di Siloam. Ketika para imam kembali ke bait suci, mereka juga ikut kembali ke bait suci, seperti arak-arakan begitu ya. Kalau misalnya mungkin bahasanya sekarang mengarak begitu ya, bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ke-7 sebuah kendi emas yang berisi air dari kolam Siloam tadi akan dibawa di dalam prosesi oleh imam-imam besar, lalu dibawa ke bait suci. Dikatakan prosesi yang mendekati gerbang air di sisi selatan pelataran dalam harus membunyikan tiupan trompet sebanyak 3 kali, sebuah shofar yang menunjukkan trompet sukacita. Mereka telah dipelihara oleh Tuhan, mereka juga telah dibebaskan oleh Allah gitu ya, dan mereka bersyukur, bersukacita. Ketika itu imam besar kemudian berjalan mengelilingi altar sambil membawa kendi tadi gitu, dan para peziarah menyanyikan paduan suara Halel yang merupakan Mazmur 111 hingga 118. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sampai di Mazmur 118, setiap peziarah laki-laki dikatakan, ini mungkin foto yang paling dekat di masa sekarang gitu ya. Mereka akan menggoyahkan lulaf yang merupakan campuran ranting pohon yang mereka buat ini gitu ya. Ini campuran dari lulaf yang merupakan campuran ranting pohon willow yang kemudian dicampur dengan yang lain. Lalu di tangan kirinya ada sepotong buah citrus sejenis jeruk yang itu juga menandakan panen telah tiba. Jadi mereka bukan hanya mensyukuri kemurahan Tuhan di masa lalu, tetapi mereka terus mengingat bahwa penyertaan Tuhan hingga hari ini. Penyertaan Tuhan tidak berhenti hanya di padang gurun 40 tahun, tetapi penyertaan Tuhan sampai hari ini hingga di musim panen tiba. Nah, di dalam perayaan ini sekaligus mereka mengingat berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan ketika itu mereka sudah melakukannya, air dicurahkan begitu ya, lalu mereka harus berseru, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Lalu kemudian air dan anggur dicurahkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pemikiran Yahudi, pencurahan air pada hari raya Pondok Daun merupakan simbol dari Allah. Ia akan mencurahkan Roh Kudusnya pada akhir zaman. Dan kita melihat bagian ini menarik, bagaimana nanti Kristus yang menjadi penggenapan itu menawarkan apa yang menjadi terbaik bagi umatnya. Namun dikatakan bahwa ketika Kristus nanti datang, kita melihat bahwa ada banyak orang yang tidak menerima dia. Ketika undangan itu dinyatakan, ada banyak orang yang tidak menerima undangannya. Bapak Saudara, di dalam bagian ini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya turut hadir di dalam masa perayaan itu dilakukan. Beberapa ayat sebelumnya di pasal yang ke-7, masih pasal 7 dikatakan ayat 10, ia pun pergi juga ke situ. Yang awalnya dia menyuruh saudara-saudaranya, kamu pergi, oh aku tidak pergi. Tetapi kemudian ia pun pergi juga ke situ, tetapi tidak terang-terangan. Ia pergi diam-diam. Karena apa? Waktu itu ada banyak yang memburu dia gitu ya. Ada banyak orang yang merencanakan untuk membunuh Yesus, tetapi Yesus tahu bahwa belum tiba waktunya. Belum saatnya untuk hal itu dilakukan. Lalu ayat 14, waktu pesta itu sedang berlangsung, orang sedang memeriahkan, Yesus kemudian masuk ke bait Allah. Lalu apa yang dilakukan? Ia mengajar di situ. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Yesus sendiri mengikuti perayaan Pondok Daun. Ia hadir di sana hingga puncak perayaan tiba. Sehingga di ayat 37 dijelaskan bahwa di sana bukan ucuk-ucuk tiba-tiba secara keajaiban muncullah Yesus di tengah-tengah mereka lalu berseru, ayo datang siapa yang haus. Enggak, dia memang hadir di tengah-tengah mereka. Selama 7 hari perayaan ia ada di sana. Ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kata haus menunjukkan bahwa orang yang merasakan kebutuhan akan minuman, dia yang merasakan dahaga. Dan di dalam bagian ini bukan
minuman secara jasmani tentu saja, tetapi haus atau kebutuhan rohani di dalam bersifat kekekalan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dahaga ini, haus ini hanya bisa dipuaskan di dalam sumber yang benar, yaitu Yesus Kristus. Maka kita melihat, kita akan belajar 2 poin pada pagi hari ini. Yang pertama, inisiatif Yesus yang memberikan tawaran atau undangan secara universal. Dia datang dan dia berseru, barang siapa haus. Dia bukan cuman memberikan undangan ini kepada orang tertentu. Kamu haus, ayo datang kepada aku gitu ya. Mungkin dia sebutkan nama, enggak. Tetapi dia buka undangan ini kepada umum. Ayo barang siapa yang haus, siapa saja, datang minum kepadaku. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ritual ketika dijalankan dan Yesus melihat mereka mengadakan acara itu. Yesus juga mengerti apa yang dinantikan mereka. Yang mereka nantikan kan pencurahan Roh Kudus, benar enggak? Yang mereka nantikan kan keselamatan dari Yesus, keselamatan dari Mesias yang akan datang. Yesus mengerti dan dia sebagai penggenapan itu memberikan bagian terbaik untuk setiap orang yang datang. Untuk itulah mengapa ia memberikan tawaran, ayo siapa aja yang haus datang kepadaku. Siapa yang mau datang menerima, jiwanya akan dipuaskan. Di sini kita melihat bahwa ketika Kristus menawarkan undangan itu, ketika Kristus memberikan tawaran itu Bapak Ibu Saudara, ia memberikan tawaran keselamatan itu, undangan itu tanpa paksaan. Tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa kamu harus, kalau enggak nanti bla bla bla, enggak. Ditawarkan tanpa paksaan dan secara bebas dikumandangkan. Sehingga ketika Kristus memberikan undangan, setiap hati manusia, setiap orang yang mendengar diberikan kesempatan untuk menyelidiki hatinya, mendiagnosa hatinya, melihat ke dalam hidupnya, apa yang benar-benar aku butuhkan. Apakah tawaran Kristus inilah yang aku butuhkan atau justru air lain yang aku butuhkan? Apakah di dalam rasa hausku ini yang akan memuaskan atau hal lain yang akan memuaskannya? Sehingga sekali lagi orang-orang sungguh-sungguh mau, harus mencari tahu apa yang benar-benar ia butuhkan. Apa hal yang benar-benar bisa memuaskannya dan membuat dia tidak lagi haus. Bapak Ibu Saudara, John Stott mengatakan begini. Yesus memberikan seruan universal kepada umat manusia yang mencari kepuasan rohani di luar Allah. Kita tahu bahwa setiap orang, umat manusia, bahkan termasuk kita terus mencari untuk apa? Memuaskan jiwa kita, benar enggak? Karena kita tetap merasa ada yang kosong di dalam ini. Mau diisi apapun, itu tidak bisa terisi. Makanya kita terus berusaha mencari apa yang bisa memuaskan ini. Tetapi dikatakan bahwa upaya itu selalu berujung kepada kekosongan. Kenapa berujung kepada kekosongan Bapak Ibu Saudara? Karena kita mencarinya di tempat lain. Kita mencarinya kepada sumber yang lain. Kita mencari kepuasan rohani kita di luar Allah. Kita mencarinya di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, sehingga Charles Spurgeon menegaskan begini. Bahwa Yesus adalah sumber air hidup yang memenuhi kebutuhan terdalam jiwa kita. Jiwa kita yang kosong ini, jiwa kita yang mengalami kekeringan ini, jiwa kita yang sedang dehidrasi rohani hanya bisa dipenuhi oleh sumber air hidup, yaitu Yesus. Dan undangan yang ia tunjukkan, menunjukkan kasih dan kemurahan Allah bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bertanya begitu ya, kenapa Yesus perlu menyampaikan, mendeklarasikan ini, siapa yang haus, ayo datang kepadaku, minumlah. Kenapa begitu ya? Kenapa harus ditawarkan? Sesungguhnya begini Bapak Ibu Saudara, bisa saja orang mengerti bahwa dia haus. Kita masing-masing pasti akan peka kapan kita haus dan kapan kita tidak haus, benar enggak? Bisa saja orang mengerti dia haus, tetapi bisa saja dia salah mencari solusi untuk haus dan dahaganya. Ada banyak orang yang bukan tidak tahu apa yang dibutuhkan. Kita mengerti apa yang kita perlukan, tetapi kita memilih yang lain. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Karena keinginan. Bapak Ibu Saudara, ada pengetahuan bahwa aku haus nih. Dan bisa jadi kita tahu bahwa yang sehat itu adalah air putih. Ini loh, air putih begitu ya. Tetapi
Ketika kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, kita pergi jalan-jalan keluar, kita melihat ada miswe di sana. Oh, ada es cendol, ada es dawet, ada soda, ada beragam macam minuman lain, air lain yang berwarna-warni, tampak menarik, padahal di dalamnya tumpukan gula yang mengundang diabetes buat kita gitu ya. Lalu kita simpulkan, nah inilah yang aku butuhkan. Inilah yang memuaskan dahagaku. Apalagi kalau misalnya sekarang minuman-minuman ini banyak yang menarik ya. Sekarang banyak yang buka segala macam supaya apa? Menarik anak-anak muda bisa nongkrong, minum segala macam. Makanya jangan heran, anak-anak muda pun sekarang sudah banyak yang sakit ya. Lebih sakit daripada orang tua sekarang. Karena apa? Menumpuk gula, menumpuk minum berwarna-warni segala macam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Kristus sama halnya di dalam rohani kita. Kristus itu mengerti apa yang kita butuhkan. Jiwamu ini nak lagi kering. Jiwamu ini haus. Jiwamu ini mengalami kekosongan. Ini aku kasih solusi. Ada air hidup aku bawa kepadamu. Aku tawarkan kepadamu. Air ini memberikan kelegaan. Sekali kamu minum kamu gak akan haus lagi. Sekali kamu minum, kamu gak akan cari lagi. Justru dari dalam dirimu akan mengalir keluar. Membiarkan juga orang mengalami kelegaan. Tetapi kita melihat ini, aduh, mosok ini kurang menarik Tuhan. Kita ini lebih kreatif gitu ya, maka kita cari di tempat lain. Tetapi kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, sumber dari manapun selain Yesus, itu adalah sumber yang puasnya sementara. Segarnya hanya sekejap. Dan setelah itu kita haus dan haus lagi. Pernah nggak kalau misalnya Bapak Ibu Saudara lagi capek, panas-panas, kita minum air putih lalu kemudian di hari lain kita minum air yang bergula, gitu ya, air yang manis-manis. Saya percaya kita akan lebih segar minum air putih dibandingkan air yang manis-manis yang sekejap seger sih, lalu kemudian pengen minum lagi, dan kita tanpa sadar kita sedang menumpuk penyakit dalam tubuh kita begitu ya. Maka itu tidak bagus untuk kesehatan rohani kita. Tetapi kita memilih itu karena mungkin itu lebih menarik hati kita. Bapak Ibu Saudara, maka sekali lagi kita melihat di dalam bagian ini, kita melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Kita perlu observasi hati kita. Ketika kita merasa haus, adakah kita mencari dari sumbernya? Ketika Kristus menawarkan solusinya, adakah kita menyambutnya? Ketika Kristus mengundang kita, adakah kita menyanggupi atau memenuhi undangannya? Atau mungkin jawaban kita, tunggu saya ya Tuhan, masih ada undangan di tempat lain gitu ya. Ada undangan di tempat lain yang lebih sepertinya VIP Tuhan. Lebih banyak menunya, lebih banyak ini itu, lebih menarik dan lain sebagainya. Maka sekali lagi siapapun yang merasa bahwa dirinya mempunyai kebutuhan rohani, kerinduan, haus yang tidak terkira. Ayat 37 merupakan undangan dari Yesus. Tuhan Yesus mau bilang bagi setiap kita hari ini, nak ayo kamu haus datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang aku punya sumber air yang terus mengalir. Kamu gak akan mengalami yang namanya haus dan haus lagi. Sehingga Bapak Saudara, kita mengerti bahwa hanya di dalam Yesus haus dan dahaga kita dipuaskan. Dan kita memperoleh kelegaan, kelimpahan yang kekal dan bukan sementara. Hanya di dalam Dia. Ingat, ketika kita mencari sumber di tempat lain, itu hanya berujung pada kekosongan. Itu hanya berujung pada kekosongan. Maka kita belajar poin yang kedua. Ketika Kristus memberikan undangan, tawaran bagi setiap orang, Dia juga memberikan jaminan bagi mereka. Dan termasuk buat kita pada pagi hari ini. Ketika kita sudah memenuhi undangan Kristus, Kristus telah menjaminkan berkat yang luar biasa bagi kita Bapak Saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengundang setiap orang datang kepadanya, Ia memberikan jaminan, menjanjikan hal yang sesungguhnya lebih menarik, lebih penting, lebih baik dibandingkan tawaran yang lain di luar sana. Dan dikatakan bahwa aliran air hidup merupakan atau lambang karya Roh Kudus yang membawa kehidupan kita mengalami transformasi atau hidup baru. Membaharui hati kita, memurnikan sikap hati kita. Sehingga ayat 39 berkata begini, kita baca bersama 1, 2, 3. Yang dimaksudkan ialah
roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya? Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, Roh Kudus itu yang dijanjikan bagi setiap orang percaya. Ia yang akan memimpin hati kita, yang kemudian kita mengerti kebenaran, kemudian kita merespon ketika Kristus menawarkannya bagi kita. Dan saya percaya Roh Kuduslah yang memimpin setiap kita hari ini. Bahkan ketika kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Leon Morris berkata begini, aliran air hidup merupakan simbol dari hidup yang diberkati oleh Roh Kudus. Yang tidak hanya memuaskan individu, lanjut, tetapi justru menjadi berkat bagi yang lain. Bagian ini mengingatkan kita apa yang menjadi panggilan kekristenan. Kristen tidak pernah dipanggil untuk menjadi eksklusif. Justru di dalam Matius dikatakan pergilah, beritakanlah, bawalah kepada mereka, sebarkanlah, supaya mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Kita tidak boleh hanya puas ketika kita sudah puas, ketika kita merasa sudah dipenuhi, lalu kemudian kita menutupnya. Saya tadi pagi mengatakan di KU1 begitu ya, ibaratnya seperti keran air Bapak Saudara. Masing-masing di rumah pasti punya keran air. Tetapi ada juga banyak keran yang tidak difungsikan. Kalau misalnya keran itu tidak difungsikan, apa yang terjadi? Keran itu akan menjadi berkarat. Lalu kemudian sekali dikeluarkan airnya bukan jernih, coklat dan bau. Kalau misalnya ditutup terus, tidak dialirkan, itu dia tidak berfungsi untuk yang lain, benar gak? Tidak menjadi berkat untuk tanaman kita, misalnya mau siram tanaman, atau mungkin untuk mau cuci piring, cuci baju atau lain sebagainya. Kalau tidak dibuka, dia tidak mengalir, gak ada gunanya itu keran. Tetapi coba kalau kerannya dibuka, dialirkan, mengalir kemana-mana gitu ya. Bisa menumbuhkan, bisa memberikan dampak bagi yang lain. Sama halnya dengan kita Bapak Saudara. Ketika hidup kita, jiwa kita yang kosong tadi sudah dipulihkan, sudah dipenuhi oleh Yesus, maka kita harus seperti keran air yang mengalir itu, nggak boleh tutup untuk diri sendiri. Sehingga dikatakan firman Tuhan, aliran-aliran air itu terus mengalir. Jangan dimandekin dalam hati kita, di dalam hidup kita. Punyaku, milikku, aku dan aku. Sproul mengatakan begini, Roh Kudus adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi orang percaya yang memungkinkan mereka. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin. Tetapi oleh Roh Kudus kita dimungkinkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. 39 menjelaskan bahwa air hidup yang Yesus maksud sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Yang kemudian memberi kelimpahan bagi orang-orang yang merindukan Allah. Yang memberi kelimpahan bagi orang-orang yang haus akan Allah. Sehingga kelak di bumi Kristus dimuliakan. Pada saat Yesus mengundang mereka untuk datang, memang Roh Kudus belum dicurahkan. Kapan Roh Kudus dicurahkan? Ketika Yesus naik ke sorga. Dan di masa itu Yesus belum naik ke sorga. Memang belum saatnya. Sehingga Kristus atau Yesus hanya mengatakan, kamu yang datang, kamu yang percaya, kelak akan menerimanya. Kelak itu dijanjikan, itu dipastikan oleh Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam bagian ini gitu ya. Kita belajar lebih detail bahwa orang yang sudah datang kepada Yesus, orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang tadinya haus tetapi sudah dipuaskan, kini kita sudah dilegakan, kita sudah disegarkan oleh Dia yaitu sumber air hidup. Kita nggak boleh stuck, kita nggak boleh tutup keran, tetapi sebaliknya dengan transformasi pimpinan Roh Kudus, sekali lagi kita harus menjadi berkat. Makanya itu ditekankan di situ. Tidak hanya memuaskan individu, tetapi justru menjadi berkat bagi yang lain. Masing-masing kita yang hari ini mengaku sebagai anak Tuhan, murid Kristus, perlu sekali lagi mendiagnosa ulang hati kita, observasi lagi hati kita. Tanyakan di dalam hati kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh datang ketika kita datang kepada Dia? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya ketika kita berkata, aku percaya kepadamu? Sebab Bapak Saudara, orang yang sudah percaya tidak mungkin tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memberikan dampak yang berbeda dari hidup yang sebelumnya. Jadi lagunya bukan aku masih seperti yang dulu,
Bukan seperti begitu. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang seharusnya begitu ya. Ada perubahan. Kalau aku masih seperti yang dulu ya apa perubahannya gitu kan ya. Tambah lagi kalau misalnya aku lebih parah dari yang dulu gitu. Ya jangan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, hati yang tadinya kering, hati yang haus, hati yang dahaga ketika bertemu Yesus justru kini dipenuhi, kini dilimpahi, kini dialiri air hidup. Sehingga benar seperti Alkitab katakan ya, kita tidak akan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak akan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kelimpahan itu, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita memimpin kita peka kepada sesama. Kita peduli kepada sesama. Aliran-aliran yang ada di dalam ini tadi dialirkan kepada sesama. Maka kita perlu perhatikan aliran apa yang masuk di dalam hidup kita ini. Kalau aliran dari Kristus sang sumber hidup, yang keluar adalah pasti kasih, kepekaan, kepedulian kepada sesama. Tapi kalau dari sumber lain, mungkin itu memupuknya dengan air apa? Kebencian, air keras begitu ya. Kebencian, iri hati, dendam, itu yang akan kita alirkan. Dan saya percaya orang tidak akan terberkati. Ya, orang tidak akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kalau kita mengatakan apa buktinya? Lihat dengan cara hidup kita hari lepas hari. Bapak Saudara, Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 berkata bahwa di sana Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Bahkan pasal 14 dicatat bahwa Ia mengajar kita, lalu kemudian mengingatkan setiap orang percaya. Ingat, kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita hidup di dalam daging, kita banyak kelemahan demi kelemahan. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita masih bergumul gak dengan keegoisan kita? Masih. Kita masih bergumul gak dengan hati kita yang kadang mementingkan diri sendiri dan tidak mau melihat orang lain? Masih. Tetapi Roh Kudus yang mengingatkan kita, itulah peran Roh Kudus. Ia memimpin kita, Ia mengajarkan kita kepada kebenaran. Kita yang awalnya tidak mampu melihat sesama, awalnya hanya mampu menutup keran dan menikmatinya sendiri. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dengan legowo, dengan rendah hati, bahkan dengan sukacita membuka keran itu dan lega. Membiarkan orang lain menikmati kesegaran yang kita alami dinikmati oleh orang lain. Maka perhatikan dengan seksama Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan yang signifikan orang yang hatinya dialiri oleh air hidup, yaitu Yesus sang sumber air itu, dengan aliran-aliran air yang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus bukan hanya membaharui kita, Dia bukan hanya menyegarkan kita, tetapi dikatakan Dia juga memberdayakan kita. Dia juga memampukan kita, menopang kita untuk menghidupi apa yang diperkenankan oleh Kristus. Sehingga kalau kita mau menariknya di dalam hidup kita, hidup orang Kristen, hidup untuk Yesus bukan atau lebih dari sekedar komitmen rohani. Lebih dari sekedar kalau tiap tahun ganti tahun, tahun baru kita mulai nulis apa list kita tahun ini. Aku mulai saat teduh, sekalipun semangatnya di Januari doang gitu ya. Mungkin Maretnya sudah redup-redup gitu ya. Atau mungkin aku mau melayani dan bla 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 bla. Tetapi di pertengahan jalan bisa saja kita banyak alasan ini itu. Lebih daripada itu, ikut Yesus kita harus hidup dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, menjadi berkat bagi sesama. Gampang aja dengan mulut ini kita bicara, aku ikut Yesus, aku ini, aku itu. Tetapi harus nyata di dalam tindakan kita. Bapak Ibu Saudara, maka di dalam bagian ini kita melihat apa yang menjadi berkat bagi setiap orang yang datang dengan sungguh-sungguh. Mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh. Menerima Yesus air hidup itu dengan sungguh-sungguh. Ada dua bagian. Yang pertama, mereka menerima Roh Kudus yang memimpin dan menopang. Lalu yang kedua, setiap yang tadinya datang menerima, menikmati, itu akan dipuaskan dahaga rohaninya. Sampai bukan hanya full gelasnya, tetapi dialiri, tumpah-tumpah ya, tumpah-tumpah untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga saya tadi pagi juga memakai ilustrasi, ibaratnya gelas Bapak Saudara, kita punya satu gelas, lalu kemudian airnya dialiri, kita tutup, ketika sampai gelas itu penuh, apakah jadi berkat? Enggak. Justru kita hanya sedikit bagian, tetapi coba kalau tutupnya kita buka, kita biarkan airnya terus mengalir, terus mengalir. Ibaratnya kalau airnya awalnya coklat, lama-kelamaan jadi bersih. Hati kita dibersihkan. Bukan hanya orang lain diberkati, kita juga diberkati.
Hati kita dipulihkan. Lama-kelamaan kita yang tadinya pelit, lama-kelamaan kita bisa dengan sukacita memberi. Kita yang awalnya hanya tadi memikirkan diri sendiri, lama-kelamaan peka kebutuhan orang lain, peka dengan apa yang diperlukan oleh orang lain. Sehingga Bapak Saudara, Leon Morris sekali lagi mengatakan begini, kalau kita sudah datang kepada Yesus, kita sudah mengalami kepuasan rohani, tetapi kalau kita tidak mau menjadi alat Tuhan untuk memuaskan dahaga orang lain, mengaliri air hidup itu sama halnya kita seperti laut mati. Apa yang terjadi dengan laut mati? Ia hanya menerima air dari sungai Yordan dan tidak mengalirinya ke tempat lain, sehingga garamnya tumpuk, sehingga di sana tidak ada ikan yang hidup, tidak ada makhluk hidup yang hidup di sana begitu ya. Karena apa? Kadar garamnya yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa menjadi berkat untuk yang lain. Sekali lagi, orang Kristen tidak dipanggil menjadi seperti laut mati, hanya menimbun segala hal, segala kepuasan untuk dirinya sendiri. Melainkan kita dipanggil untuk menjadi berkat, mengalirkan aliran air itu kepada setiap orang yang membutuhkan, seperti kita dahulu. Ketika kita melihat orang lain, kita sekarang mengalir tumpah-tumpah begitu ya. Berkat Tuhan melimpah. Ketika kita melihat orang lain yang belum menerimanya, kita harus merasa kasihan. Kenapa? Karena itu kita dahulu. Kita harus tanam di dalam hati, itu aku yang dulu. Dan sekarang aku bersyukur Tuhan memberikan aku kesempatan untuk boleh menikmati air hidup yang berlimpah-limpah itu. Aku rindu dia juga mengalami hal yang sama dengan aku. Sehingga kalau dua orang memiliki aliran air hidup yang tumpah-tumpah, dialirkan kepada yang lain, akan semakin banyak orang diberkati enggak? Semakin banyak orang diberkati. Dan saya rindu, saya berdoa bahwa jemaat Rungkut mengalami hal yang sama. Bukan cuma 1-2 orang, tetapi semua yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga kita bisa saling menjadi berkat satu sama lain. Jangan hanya sampai di tembok ini, tetapi di luar sana. Di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan utus kita. Jadilah berkat di sana. Alirkan air hidup yang sudah memuaskan dahaga kita. Maka jelas dalam bagian ini Roh Kudus berperan, memiliki peranan yang sangat penting begitu ya. Ia memimpin, memampukan setiap kita, bahkan dikatakan ia memeteraikan kita. Ia memeteraikan kita sebagai satu anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus mengerjakan keselamatan, ia mati di atas kayu salib bagi kita. Kita tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri mau mengaku, aku mau untuk Yesus menjadi keselamatanku. Aku mau hidup mengikut Yesus. Karena apa? Hidup mengikut Yesus tidak semudah itu. Tidak semua orang mau memikul salib. Lebih enak apa? Ikut maunya aku ya toh. Lebih enak apa? Aku setir dewe daripada disetirin sama Tuhan. Lebih enak itu. Tetapi kalau pada akhirnya kita mau taklukkan diri kita. Kalau pada akhirnya kita mau, aku mau berserah. Aku mau ikut apa kata Tuhan gitu ya. Aku mau ikut kemana saja. Aku mau ikut apa aja Tuhan perintahkan. Itu karena apa? Bukan karena kekuatan kita. Tetapi karena pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mencelikkan mata kita yang buta. Ketika kita sudah dicelikan, dibuka matanya. Yang awalnya kita tidak melihat keindahan apa-apa. Kini kita bisa melihat salib. Dengan karya yang begitu luar biasa, kita melihat keindahannya. Kita melihat karya Kristus yang begitu sempurna. Maka Bapak Saudara, yang menjadi refleksi bagi kita untuk kita boleh kembali melihat ke dalam diri kita. Kita perlu bertanya, bagaimana kepuasan rohani kita saat ini. Jangan hanya puas dengan praktek-praktek rohani yang kita lakukan setiap minggu, setiap Rabu, setiap hari-hari yang kita jalani seperti seakan-akan kita sudah melakukan banyak hal praktek rohani. Jangan puas sampai di sana. Perlu pertanyakan gitu ya. Adakah kerinduan yang sungguh? Adakah rasa haus yang sungguh? Karena kadangkala kita baca Alkitab aja itu kadangkala cuma karena jadwal. Kadangkala karena memang terbiasa aja. Tapi coba lihat ke dalam hati kita ketika kita merenungkan kembali, ini benar gak? Aku memang haus atau karena cuman ya daripada dikejar-kejar dari jadwal gitu ya. Ya daripada berdosa karena saya orang Kristen harus baca Alkitab gitu. Kita perlu mendiagnosa ulang. Lalu kemudian ketika kita haus, sumber apa yang kita cari? Ketika kita merindukan jiwa kita yang kosong ini diisi oleh sesuatu, apa yang kita cari? Sumber apa yang kita izinkan, sumber apa yang kita biarkan kita cari untuk mengisi kekosongan jiwa kita. Membuat dahaga kita terpuaskan. Adakah kita mencari Yesus?
Ataukah justru kita mencari sumber yang lain? Mungkin ada yang bertanya, saya sudah percaya Yesus, sudah ikut Yesus, udah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kok saya masih merasa haus dan tidak pernah puas gitu ya. Rasa-rasanya Kristus gak pernah cukup bagi saya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita sudah bertemu dengan Sang Mesias. Dia sudah memperkenalkan dirinya dengan sangat jelas bagi kita. Mungkin kita juga dikatakan sudah mengalami kelahiran baru melalui Roh Kudus. Kita sudah minum, kita sudah diberikan aliran air hidup itu. Dan dikatakan sudah tersedia aliran air hidup itu bagi kita. Masalahnya begini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pergumulan kita. Terkadang di dalam kehausan kita ya, di dalam kehausan kita bukan cari air hidup yang sudah disediakan tadi itu loh. Ini kan sudah tersedia, kita gak mau cari itu. Kita cari apa? Di tempat lain. Kita mencoba mengisinya di tempat lain. Sehingga dikatakan oleh Morris tadi, dikatakan itu hanya berujung kepada kekosongan. Tidak pernah ada yang dapat memuaskan kita. Karena sekali lagi yang dapat memuaskan kita hanya Yesus. Dialah sumber kehidupan kita dan dialah sumber kepuasan kita. Katakan sebelah kanan kiri, dia sumber kehidupan kita dan dia sumber kepuasan kita. Ya gak apa-apa, yang sendiri gak apa-apa. Dia sumber kepuasan kita, dia sumber kehidupan kita dan dia sumber kepuasan jiwa kita. Sehingga Bapak Saudara, sekali lagi mari menjadi orang-orang Kristen yang bukan cuman ikut-ikutan, tetapi sungguh menjadi orang Kristen yang ketika kita datang karena kita mengenal dia. Kita datang, kita mempercayai dia dengan sungguh-sungguh. Kita menaruh diri kita kepadanya dengan sungguh-sungguh. Karena kita rindu mau dipuaskan oleh dia. Hati yang kosong, jiwa yang kering tadi dipuaskan, dilegakan, diberikan pemulihan. Sehingga tidak ada yang kering, tidak ada yang kosong. Pulang dari tempat ini kita telah diisi oleh Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang apa? Mengaliri air hidup itu ya. Jangan ditahan, jangan jadi keran yang rusak tadi itu. Jangan jadi keran yang karatan. Tapi jadi keran yang terus mengalirkan air hidup menjadi berkat bagi sesama. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, silakan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Adakah firman Tuhan berbicara bagi Bapak Saudara sekalian pada pagi hari ini? Adakah kita mengerti bahwa kita tidak akan pernah mendapat kepuasan di tempat lain selain hanya di dalam Yesus? Dia air hidup yang memuaskan dahaga kita. Sebab upaya dan usaha apapun ketika kita cari di tempat lain, yang ada hanyalah kekosongan jiwa, yang adalah kekeringan jiwa kita. Tetapi di dalam Yesus kita dipulihkan, kita dipenuhi, bahkan diberikan aliran air hidup untuk boleh menjadi berkat bagi yang lain. Halo, hai engkau yang haus, datanglah kepada Yesus. Datanglah, percaya, terimalah, nikmati, minumlah. Dia mengundang saya dan saudara datang pagi hari ini. Buka hatimu, nikmati dia. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirlah di dalamku. Sebab jiwaku tenang bersamamu di dalam naunganmu. Aku mau membuka hatiku untuk jamahanmu Tuhan. Berserah sepenuhnya di dalam hadiratmu. Kuserahkan dan ambil alihlah seluruh hidupku. Di dalam altarmu kami mau menyembah Engkau. Kita pujikan pujian ini bersama-sama dengan sungguh. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya mau undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, Terima kasih. berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat undangan Tuhan bagi setiap kami yang haus dan dahaga. Kami yang memerlukan air hidup itu. Terima kasih Engkau telah menyediakannya bagi kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang memampukan kami untuk menerima undangan itu, mencelikan mata kami untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh air hidup yang telah memuaskan jiwa kami, yang memuaskan dahaga kami, itulah juga yang kami alirkan untuk boleh memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur Engkau menjadi sumber kehidupan kami dan Engkau menjadi sumber kepuasan bagi jiwa kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan beberapa doa syafaat kita. Kita berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk seluruh jemaat, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan, dididik, dibina untuk mereka boleh bertumbuh mengenal Tuhan di gereja ini. Doakan untuk guru-guru sekolah minggu, doakan juga untuk anak-anak remaja, anak-anak pemuda dengan tantangan-tantangan yang diperhadapkan bagi mereka di usia mereka yang masih muda. Tuhan tuntun mereka, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh terus berdiri di dalam kebenaran dan mempertahankan iman mereka di tengah gejolaknya dunia. Doakan untuk keluarga-keluarga dengan dewasa, dengan jemaat yang umum. Doakan untuk pasangan-pasangan. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Sehingga dengan orang tua yang cinta Tuhan, melahirkan, mendidik generasi-generasi yang juga cinta Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami bersatu hati mendoakan untuk gereja kami, bersyukur buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, untuk Elion Rungkut di tempat ini. Kalau sampai hari ini boleh ada, itu karena anugerah-Mu. Kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk seluruh keluarga yang ada, mulai dari anak-anak sekolah minggu, untuk kesempatan Tuhan berikan bagi gereja-Mu untuk mendidik mereka, memperkenalkan Kristus bagi mereka yang masih kecil, mendidik mereka untuk bertumbuh dalam iman, untuk mereka boleh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga mereka semakin dewasa, mereka tidak gampang terombang-ambingkan, tetapi mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati untuk Lause. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka keberanian-Mu, berikan mereka kekuatan-Mu, kesehatanmu. Karena banyak di antara Lause yang mungkin sudah tidak muda lagi, tetapi bersyukur mereka punya hati yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, mau mengabdikan diri untuk Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan, pakai mereka. Kami berdoa untuk anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Di tengah-tengah tantangan zaman yang ada begitu banyak cara dunia yang menarik, yang mau membawa hati mereka jauh daripadamu. Tuhan tolong mereka. Kami percaya anak-anak remaja, anak-anak pemuda berharga di mata-Mu. Engkau yang menutup bungkus mereka, menjauhkan mereka. Bahkan kalau di tengah-tengah dunia ini Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kuatkan mereka. Berikan mereka hikmat-Mu untuk boleh bertahan, mempertahankan iman mereka hingga akhir. Mereka bukan hanya bertahan untuk diri sendiri, bahkan mereka boleh menjadi berkat bagi sesama mereka. Tuhan, pergumulan anak-anak remaja, anak-anak youth, ada begitu banyak yang mungkin tidak bisa dibuka untuk orang lain atau bahkan termasuk kepada orang tua. Engkau yang senantiasa menjadi tempat mereka melarikan diri. Engkau yang senantiasa mereka berharap kepadamu Tuhan, mereka terus memberikan hati, memberikan apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka terus mencari Tuhan. Mendoakan untuk keluarga-keluarga, untuk jemaat dewasa, jemaat umum. Engkau juga pakai mereka. Engkau berkati menjadi keluarga yang cinta Tuhan, menjadi pasangan yang saling menopang, pasangan yang saling takut akan Tuhan. Sehingga melalui keluarga-keluarga juga lahir, dididik, dibina generasi-generasi yang akan datang, yang cinta akan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Pokok doa kita yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Doakan untuk pemimpin bangsa dan negara ini. Tuhan memakai mereka menjadi wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana. Mereka bekerja takut akan Tuhan dan melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Doakan untuk keadaan ekonomi yang sedang membuat kita gelisah, khawatir dan takut. Mari tetap percaya dan berharap Tuhan terus bekerja dan Tuhan tidak meninggalkan, bahkan termasuk di masa-masa yang sulit ini. Kita berdoa, kita buka suara bersama. Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa nyata kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Sampai hari ini kami masih melihat bahwa Tuhan terus mengasihi bangsa ini, bahwa Tuhan terus bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur untuk para pemimpin yang Tuhan tempatkan untuk memimpin bangsa ini. Kiranya mereka sungguh menjadi wakilnya Tuhan, mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, melakukan apa yang menjadi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok dan individu. Berkati untuk mengatasi segala krisis yang ada, termasuk krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang juga berdampak bagi seluruh jemaat-Mu. Mungkin ada di antara kami yang merasa khawatir, ada di antara kami yang merasa takut menghadapi hari esok, karena mungkin ada banyak hal yang membuat kami takut, termasuk di dalam ekonomi. Usaha yang mungkin sepi, dagangan yang mungkin tidak laris lagi. Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar seruan dari setiap jemaat-Mu, bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami kesusahan demi kesusahan. Tuhan, sendengkan telinga-Mu. Kiranya Engkau yang boleh melihat, Engkau yang boleh mendengar, dan Engkau yang boleh menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pada akhirnya kami menyerahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu jauh dari sempurna, tetapi kami juga percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan dan apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh umat di segala tempat dan di sepanjang abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesaat lagi kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Mari membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan penuh syukur kita pun mau membawa hati kita, kerinduan kita, dan seluruh hidup kita untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Sebab kasih-Nya, karyanya, dan pengorbanannya sungguh indah bagi setiap kita. Bersama kita pujikan Yesusku, Kau terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami datang membawa syukur kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Kau yang terindah di dalam hidup kami. Pujikan sekali lagi. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan sungguh indah. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Kami datang membawa hati kami. Ku membawa hatiku,
kita bangkit berdiri. Kami membawa hidup kami sebagai persembahan buat-Mu Tuhan. Inilah persembahan untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah kami Tuhan. Inilah persembahanku Untuk-Mu Tuhan. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Benar Tuhan, inilah kami. Kami berusahakan hidup kami hanya untuk Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kami. Takkan kami dapat lupakan pengorbanan yang sudah Kau berikan kepada kami. Di setiap tetesan darah kudus-Mu yang tercurah di atas kayu salib di Bukit Kalvari itu, disitulah kami dapat melihat bukti kasih-Mu yang teramat besar bagi setiap kami. Karya-Mu teramat indah bagi setiap kami Tuhan, dan biarlah hati kami, bahkan hidup kami selamanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh menjadi saluran berkat sehingga nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Demikian pula dengan persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk melayakkan sehingga kita boleh menjadi persembahan yang berkenan dan boleh dapat menjadi alat untuk mendukung pekerjaan di gereja-Mu, boleh menjadi saluran berkat, dan biarlah orang lain boleh melihat karya Tuhan melalui gereja kami ini Tuhan. Kau berkati pengurus di dalam mengelolanya, biarlah mendapat hikmat daripada-Mu saja Tuhan, dan mereka menjalankan keuangan gereja ini hanya dengan hati yang takut akan Kau dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala doa dan syukur kami ini yang jauh dari sempurna, kami alaskan hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doxologi. Bapak Ibu Saudara, mari kita setelah mendengarkan firman Tuhan, pulanglah sebagai orang-orang yang sudah dipuaskan, sudah dilegakan, sudah dipulihkan, dipenuhi oleh Yesus Kristus,
sehingga Ia yang memuaskan jiwa kita dan kita tidak mencari dari tempat lain. Maka dari itu pulang dan terimalah berkat dari Sang sumber berkat itu. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan, pengorbanan dari Kristus Yesus yang mati untuk saudara dan saya di atas kayu salib, pimpinan, pertolongan, sukacita, penopangan dari Roh Kudus yang menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah yang baik berita Tuhan beri anugerahnya, damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk, silakan bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.